Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Risa, aku dari Yogyakarta. Aku seorang IRT, punya anak 2 dan biasanya menerima snack box, nasi box, dan lain-lain. Kalian dari mana aja nih? Salam kenal ya. Alhamdulillah hari ini aku dapat pesanan 70 pieces risol dan 70 pieces lapis bunga. Dan dia itu mintanya di hari Minggu untuk arisan trah. Tapi H-2 ini aku udah nyicil untuk bikin risolnya bareng emakku. Anak-anak tuh lagi belum bisa ditinggal lama, jadi ini aku butuh bantuan emak untuk ngerjain kulitnya dan aku bagian ngerjain isiannya. Untuk resepnya kali ini aku belum bisa share karena ini beda dari biasanya ya. Risol ini pakai resep emakku. Kapan-kapan insya Allah aku bakal share resep dari emakku ini karena biasanya aku lebih ke ekonomis, jadi rasanya beda jauh sama yang ini. Kalau teman-teman mau yang versi ekonomis, kalian bisa cek di channel videoku sebelumnya ya tentang pembuatan risol. Sayurnya ini ada wortel, ada kentang, dan ada ayam. Dan masukin semua bumbu-bumbunya, ada penyedap rasa, ada micin, ada gula pasir, dan tentunya ada susu ya, susu yang bikin gurih risol. Ini diaduk-aduk aja. Ini karena versi emak, jadi ini susunya cuma satu, merek Indomilk ya, satu saset aja. Biasanya aku pakai UHT, cuma ini versi emak, jadi aku harus manut karena di dapur tuh sering ada perdebatan antara anak dan ibu, jadi ya kali ini aku manut sama emak biar ada yang bantuin, biar cepet kelar ya. Sambil nunggu si isian dan kulitnya matang, di sini aku blender untuk tepung panirnya biar lebih lembut dan lebih hemat, tapi nggak lembut-lembut banget ya kayak gini. Nah ini udah matang ya untuk isiannya. Ini aku taruh di dua wadah biar dia cepet dingin dulu, dan ini lebih cepet. Ini aku nyalain kipas dulu. Dan ini dia hasil kulit karya emakku. Ini super lembut dan ini tuh lentur banget teman-teman. Loh, dia di rumah juga nggak bakal sobek. Ini nggak ada satupun yang sobek. Heran juga ya. Heran juga, biasanya aku pasti ada yang pecah juga, cuma ini luar biasanya ini nggak ada yang pecah. Untuk teman-teman yang mau resepnya nanti ya Allah, kapan-kapan aku bakal share. Ini karena repot banget, jadi nggak sepenuhnya aku video, jadi aku persingkat aja. Dan ini emakku ngisi. BTW ini tadi itu emakku pakai teflon biasa, padahal anaknya nggak suka pakai teflon kayak gitu, kayak belum ahli karena kayak kaku aja gitu untuk gerakinnya. Padahal anaknya sendiri jualan teflon kualik ya, padahal gampang banget, tinggal dicelup aja, tapi emakku tuh nggak mau. Padahal kan ini kalau bikin video kayak gini sekalian iklan ya nggak sih? Tapi emakku malah nggak mau. Ya udah, wes pokoknya angel. Dan padahal nih anaknya juga jualan pelipat risol yang dari kayu, udah banyak yang order, tapi lagi-lagi dia nggak mau juga pakai kayu kayak gini. Padahal cuma dilipat-lipat kayak gini cepet banget bikin rapi, tapi emakku nggak mau. Kenapa ya, heran juga nih. Daripada aku debat lagi, ya udahlah, nyamannya sendiri-sendiri. Kalau aku nyamannya pakai ini biar cepet rapi sisi-sisinya. Tapi kalau emakku nggak, ya udah sih terserah. Yang penting aku ada yang bantuin. Nah ini aku udah selesai, tapi kulitnya masih ada sekitar 10, tapi isiannya udah habis. Ya udah, dan sisanya nanti aku simpan kulkas, dan besok aku buat isian lagi untuk orang rumah. Oke, ini langsung aja aku lanjut untuk manirin risol-risolnya. Jadi untuk pencelupannya di sini aku menggunakan tepung terigu, aku campurin air sedikit, seperti biasa dicelup-celup aja, terus dibalurin tepung panir. Sebelumnya aku mau nyapa untuk teman-teman yang lagi gabung di channel aku. Terima kasih banyak ya udah klik video ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan teman-teman selalu sehat. Aku minta maaf banget kalau kualitas videoku masih biasa aja, belum terang, ya biasa aja apa adanya kayak gini. Dapurnya jelek kayak gini ya mohon maaf ya, karena aku golongan orang yang nggak kaya gitu, jadi ya apa adanya banget. Ini bentuk dapurnya gelap-gelapan kayak gini, maklum ya. Maaf juga kalau suaraku belibet. Aku lagi tahap belajar untuk mengembangkan videoku, karena awal video ini terbentuk dulu itu karena aku tuh hobi ngomong, tapi ngomongnya tuh belibet. Jadi tapi aku seneng, gimana coba. Ini emang aku dari awalnya itu bikin YouTube karena
Aku suka ngisi suara, aku suka ngedit video karena dulu basicnya di sekolahan tuh emang edit-edit ya. Jadi kayak keterusan aja. Tapi yaitu dia permasalahannya di dapur tuh juga seperti ini keadaannya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang kurang nyaman ya untuk nonton videoku. Tapi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngedukung aku. Aku tanpa kalian bukan siapa-siapa. Terima kasih banyak pokoknya. Dan gak munafik banget, ini bikin YouTube juga karena kebutuhan keadaan. Jadi ya mungkin ini adalah jalan Allah untuk aku bisa membantu perekonomian keluarga ya lewat YouTube. Mungkin Allah ngasih jalannya lewat YouTube, dan alhamdulillah makin hari followernya makin banyak yang suka, dan makin banyak yang terinspirasi untuk membuat YouTube juga dan menambah bakulan juga dari resepku. Pokoknya alhamdulillah banget. Dan ini udah semuanya aku balur-balurin tepung panir. Jadi ini akan aku simpan di kulkas dulu biar tepung panirnya pada nempel dulu. Nah ini bisa bertahan sampai semingguan ya kalau di freezer. Dan ini H-1 ini aku mulai untuk ngadon lapis bunga ini sekitar jam 10 malam. Memutuskan untuk start bikin lapis bunga ini karena kalau lapis bunga itu semakin lama dia semakin set ya, dan semakin mudah untuk dikeluarkan dari cetakannya. Dan hal pertama yang aku lakuin ini masak santan dulu. Jadi santannya aku kasih 1 sendok teh garam dan pandan. Ini diaduk-aduk sampai mendidih, jangan sampai pecah ya. Di sini biasanya aku menggunakan mix antara tepung kanji dan tepung beras, atau tepung kanji dan tepung terigu. Berhubung tepung beras habis, jadi aku mixnya itu antara tepung terigu dan tepung tapioka atau tepung kanji. Di sini perbandingannya 500 gram tepung kanji, terigunya itu 4 gelas atau setara dengan 400 gram. Jadi teman-teman kalau belum punya timbangan, teman-teman bisa pakai ukuran gelas blimbing ya, seperti aku ini. Kalau udah ini bisa kita masukkan santannya. Ini santannya disaring dan ditunggu sampai dingin ya. Santannya jangan panas-panas langsung dimasukin. Ini disaring dulu biar endapannya tersaring ya. Dan masukkan juga gula pasir. Ini gula pasirnya bisa dimasukkan saat memasak bersama santan tadi. Cuma kalau aku gula pasirnya masuk belakangan juga nggak apa-apa, karena nanti juga di mixer dia bakal tercampur juga sama adonannya. Dan ini langsung aja aku mixer. Ini mohon maaf mixernya kakinya cuma 1 karena yang satunya buat mainan anak, jadi pas mau dipakai nggak ketemu ya gitu deh. Kadang-kadang ada benda-benda yang emang mau dipakai tapi nggak tahu kemana kayak gitu, jadi ya seadanya aja ya. Toh kakinya cuma 1 juga bisa buat mixer ya. Dan ini udah selesai aku mixer. Ini aku bagi menjadi beberapa bagian dan aku kasih perwarna. Ini aku pewarnanya mau 3, ada kuning, merah dan hijau. Nah ini aku dibantuin asisten pribadiku. Ini anakku, dia suka banget kalau misalnya aku lagi buat kue kayak gini, dia suka bantuin. Alhamdulillahnya punya anak tuh gak rewel ya saat disambi buat makanan kayak gini. Emaknya lagi sibuk, lagi repot, tapi mereka nggak rewel sama sekali. Tapi kadang-kadang juga rewel deh, tapi kebanyakan nggak rewel. Biasanya yang kecil ditaruh aja di kamar kayak gitu, di tempat tidur, terus dikasih mainan, dia juga diem. Tapi kadang-kadang ada orang yang bilang, duh anaknya kok ditinggal gitu, padahal ya anaknya emang anteng kayak gitu ya. Alhamdulillah anugerah banget kan. Jadi ya emaknya kerja sebentar nggak apa-apa, yang penting tetap harus nomor 1 ngurusin anak, baru kemudian lanjut bikin pesanan. Yang pasti anaknya yang di nomor 1 kan ya. Dan ini aku sisain adonan yang warna putih, ini aku kasih pemutih makanan ya, ini bukan pemutih pakaian, jadi ini aman untuk dikonsumsi. Jadi untuk pemutih makanan ini bisa pakai merek kupu-kupu atau pakai RW. Ini kebetulan aku pas ada RW, jadi aku pakai RW ya mereknya. Jangan lupa untuk disaring ya. Dan ini aku tuangin sedikit aja, sekitar setengah sendok sayur ya, kayak gini jadinya. Dan jangan lupa cetakannya diolesin dulu menggunakan minyak biar nanti gampang lepasnya. Ini dikukus kurang lebih per layar itu 5 menit ya teman-teman.
Ini di atasnya harus wajib menggunakan serbet atau kain apapun biar nggak menetes. Nah ini udah 5 menit, ini akan aku timpa lagi dengan warna hijau. Kalau udah semua, ini tinggal ditutup lagi kurang lebih kukus 5 menit. Nah ini udah 5 menit, aku timpa lagi menggunakan adunan yang warna putih. Ini biasanya kalau lapis per lapisnya itu banyak banget, ini aku cuma 3 aja, 3 lapis ya, 3 layer gitu, karena ini kalau lapis tuh boros banget guys. Jadi ya aku 3 lapis aja udah cukup cantik ya menurutku. Selanjutnya ini aku lanjut warna merah ya. Jadi ini cetakanku tuh cuma 24 biji, jadi aku nyambung pakai cetakan putu, jadi nggak apa-apa, yang penting ukurannya sama kayak gitu. Ini udah ada yang dingin, ini aku keluarin tuh kayak gini. Alhamdulillah cantik-cantik. Dan tiba-tiba gasku itu habis dong. Ini tuh tepat jam 12 malam, gasnya habis, nggak punya cadangan gas. Coba bingung kan mau cari di mana jam segini. Lanjut besok pagi aja. Dan ini udah pagi sekitar jam 5. Alhamdulillah ada warung yang udah buka, ada gas satu-satunya. Alhamdulillah banget dipermudah karena ini pagi-pagi banget harus diantar. Jadi ya alhamdulillah udah dapat. Langsung buat goreng risol dan bikin lapis yang semalam kurang itu. Ini tadi aku juga udah nerusin lapis yang kurang. Ini sambil aku kipasin biar dia mudah untuk dilepas ya, biar dia dingin. Dan alhamdulillahnya pagi ini lapisnya juga cantik-cantik. Aku seneng banget sama hasilnya, warnanya cerah-cerah. Untuk mikanya di sini aku menggunakan mika ukuran 7C dan aku alasin menggunakan daun pisang seperti ini, cantik ya. Ini terus di klip biasa aja. Untuk harganya sendiri ini aku kasih harga Rp1.250 karena aku ada di desa dan ini juga cuma tetanggaku yang pesen, jadi aku kasih harga murah aja dulu, nggak apa-apa, yang penting cari berkahnya ya. Ini aku terusin dulu ya. Nah ini masih sekitaran 15 lagi. Aku sambil nunggu lapisnya matang, ini aku sambil bungkus-bungkusin risolnya. Biar risolnya itu nggak berminyak, ini diberdiriin seperti ini ya. Lama-lama dia akan meresap ke kertas minyaknya kayak gini. Biar gak ngantuk, kita nyanyi-nyanyi aja ya, lemesin aja say. Capek banget sebenarnya, cuma dibikin happy aja karena pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar, jadi enjoy aja ya. Nah akhirnya sambil nyanyi ini udah kelar juga, jadi nggak berasa capeknya. Ini masih ada 3 lagi yang mesti diklip ya. Ini kebetulan pas adonan terakhir ini aku ombre kayak gini. Ini aku suka banget antara warna hijau dan putihnya kayak gini, pinggir-pinggirnya ada putih kayak gini. Ini cantik banget menurutku. Menurut teman-teman gimana? Sharing ya di kolom komentar, bagusan yang mana. Sudah selesai 70 pieces risol dan 70 lapis bunga. Alhamdulillah, sedikit banyaknya disyukuri. Yang ini aku packingnya pakai kardus seperti ini aja, dimasukin semuanya. Dan jangan lupa kalau ada lebihan dimasukin ya, biar bisa order lagi kapan-kapan, jadi biar seneng juga. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mencari ide jualan. Ini bisa banget untuk ide jualan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum.